Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه ومدنا بأسراره وعاد علينا من بركته آمين يا رب العالمين. وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط وإن أتى بها لأنه يفسد بها النفلية وهو مبطل عندنا. وكذا كaya iki al-aqallu jama'atan law kana lamun ana sapa imam law kana lamun ana sapa imam iku la ya'taqidu orane kadakan sapa imam ujuba ba'dil arkani wajib sawari pira-pira rukun awi syuruti atawa pira-pira syarat wa in atalan senajan kani sapa imam wa in atalan senajan kani sapa imam biha kalawan ba'dil arkan liannahu karena satune iku yaksidu najasa po imam iku yaksidu najasa po imam biha kalawan ba'dil arkan an-nafliyata ing sunnah wa huwa mubtilun indana wa huwa utawi qasdun nafliyah wa huwa qasdun nafliyah wa huwa marji'nya pada yaksidu bihan nafliyah tapi diambil masdarnya jadi wawa utawi qasdun nafliyah iku mubtilun kang batalakeun indana munggu kita ma'asyiras syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah diceritakan bahwa imamnya yang fasik atau yang bid'ah walaupun jemaahnya banyak maka lebih diutamakan prioritaskan kita mengambil kepada jamaahnya walaupun yang sedikit tapi imamnya tidak bid'ah ataupun imamnya tidak fasik. Itu pendapat kaza qalau syekhuna, pendapat syekhuna guru kita Ibnu Hajar karena mengikuti pada gurunya yaitu Zakaria al-Ansar rahimahullah ta'ala. Itu yang kemarin. Sekarang wa kadza law kana la ya'taqidu wujuba ba'dil arkan aw syuruti. Demikian pula kalau imam jamaah yang jumlahnya banyak itu tidak mengiktikadkan wajib atau sebagian rukun wajibnya sebagian rukun atau sebagian syarat sahnya sholat gitu. Ba'dil arkan sebagian rukun sholat atau syarat-syarat sahnya sholat. Kenapa imam itu tidak mengiktikadkan wajibnya rukun atau syarat tadi? Memang ada yang seperti itu ya jelas ada. Yaitu diantaranya adalah dari kalangan mazhab Imam Hanafi. Karena mazhab Imam Hanafi la ya'taqidu wujuba ba'dil arkan, tidak mewajibkan dari sebagian rukun, di antaranya seperti bacaan basmalah. Fatihah kan ada 7 rakaat, ada 7 ayat. Nah, basmalah itu minha dari sebagian surat Fatihah.
Ma'asyirah Syafi'iyah menurut kita mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Imam Hanafi bahwa basmalah itu bukan dari sebagian surat Fatihah. Oh, jadi berarti yang kita wajibkan atau wajib sholat yaitu basmalah dari sebagian ayatnya Fatihah itu. Bagi kalangan mazhab Hanafi tidak mewajibkan. Itu maksudnya. Tadi yang disebut dengan la ya'taqidu wujuba ba'dil arkan, yang tidak mengiktikadkan wajib dari sebagian rukun. Di antaranya seperti basmalah menurut mazhab Imam Hanafi. Atau awis syurut, atau syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat kan menurut kita ma'asyirah Syafi'iyah tentunya harus kita laksanakan, karena syarat itu adalah ma yatawaqqafu alaihi sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu atau perkara peribadatan, maka ditentukan dengan adanya itu syarat gitu. Idza wujida syarat wujidal masyrut, apabila syarat ditemukan masyrut juga ada sah gitu. Nah menurut kita, tapi ada sebagian yang mana syarat yang harus kita laksanakan menurut ma'asyirah Syafi'iyah, ternyata di antaranya ada yang tidak mengiktikadkan, seperti kastiqbali ainil kiblati. Menurut Imam Hanafi juga, mazhab Imam Hanafi juga, bahwa menghadap ke kiblat itu di antaranya laisa bisyartin, tidak disyaratkan untuk menghadap kepada ain Ka'bah. Jadi cukup istiqbalul jihati, cukup menghadap kiblat saja. Termasuk syarat dari sebagian syarat sahnya sholat. Kalau kita ma'asyirah Syafi'iyah, ma baina surrati wa rukbah, antara surah dan rukbah itu kan auratnya laki-laki ketika sholat antara surah wa rukbah. Tapi masalah surahnya itu laisa bisyartin. Menurut Imam Ahmad bin Hambal bahwa surah dan rukbah, lutut dan baina surah wa rukbah, antara bujal tuur, itu laisa bisyartin, bukan syarat untuk saja sholat. Jadi kalau tidak ditutupi juga nggak apa-apa. Yang wajib ditutupi menurut Ahmad bin Hambal itu adalah satrus sawataini, menutupi kemaluan, itu baru jadi syarat. Nah, sedangkan menurut kita ma'asyirah Syafi'iyah itu harus atau wajib atau syarat dari sebagian syarat sahnya sholat itu masalah zat surah atau rukbahnya itu harus ditutupi. Nah, kalau ada imam yang tadi seperti tadi ya, wujub ba'dil arkan la yataqidu, tidak mengiktikadkan wajib dari sebagian rukun sholat, atau tidak mewajibkan syarat sahnya sholat, wa in atabiha, walaupun dia melakukan amalan itu atau pekerjaan itu. Contoh seperti tadi masalah bacaan basmalah dibaca oleh imam tersebut yang di kalangan Imam Hanafi, ataupun seperti menghadap ke Ka'bah juga menurut mazhab Imam Hanafi,
ataupun menutupi surah dan rubah menurut Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu walaupun memang dikerjakan, tapi karena keyakinannya atau iktikadnya bahwa itu hukumnya sunnah, maka li'annahu yaksidu bi'annabiyah wa huwa mubtilun indana. Sedangkan menurut kita ma'asyirah syafi'iyah itu adalah batal sholatnya. Maksudnya gini, kalau ada orang di kalangan kita mazhab Imam Asy-Syafi'i terus tidak meyakini atau tidak mengiktikadkan bahwa menghadap ke kiblat atau basmalah itu diyakini atau diiktikadkan bahwa itu sunnah, wah itu tidak sah sholatnya. Atau syarat sholat seperti tadi di ilmu kalangan Ahmad bin Hambal, masalah menutupi zatnya surah atau rupa itu hukumnya tidak wajib, sedangkan tidak disyaratkan, sedangkan menurut kita disyaratkan. Maka kalau ada imam yang seperti itu, maka mubtilun indana, kan itu kan membatalkan menurut kita masyarakat Syafi'i. Jadi kita tidak utama, atau lebih utamanya kita tidak makmum kepada imam yang seperti itu gitu. Jadi disimpulkan wa kadzalau kana la yataqidu wujuba badil arkan, kalau ada imam yang tidak meyakini atau mengiktikadkan dari sebagian rukun sholat atau syarat saja sholat, wa inna tabi'a, walaupun dia melakukannya tapi karena diniati sunnah, maka itu mubtilun indana, maka lebih utama kita tinggalkan. Yang lebih utama masih satu madhab di kalangan kita ma'asyirah syafi'iyah. Itu yang dimaksud dengan utama, walaupun sedikit jamaahnya lebih utama daripada yang banyak jamaahnya, tapi imamnya tadi seperti mana la yataqidu wujub badil akan dan seterusnya. Au kaunil qalili atawa nane mamum kang kidik atawa jamaah kang kidik iku bi masjidin kalawan masjid mutayakonin kang den yakini apa ilu ardihi apa ilu ardihi halal bumine masjid au malibani atawa arta bandane wong kang ngabangune masjid au ta'atul li masjidin atawa karena sungai masjid qaribin kang parek au ba'idin atawa kang ado minha saking jamaah ail jamaah ditegesi jamaah bil ghaibatihi sabab lungane wong atawa goibe wong anu saking masjid likauni karenane wong iku imamahu imame masjid likauni karenane wong iku imamahu imame masjid au yaduru atawa hadir sopo annasu manusia au yadur atawa hadir sopo annasu manusia bidu bihuduri kalau hadir wong wa qalilul jami mangkau tawi lebih kidike jemaah rombongan makmum bidzalika ing dalam mengkono madhkur saking qalili bi masjidin mutayakinin au ta'atul masjidin iku afdalul lebih utama min kasiri saking akeh jamain igaring dalam liane madhkur. Untuk selanjutnya masih membahas tentang utama berjamaah walaupun jamaahnya sedikit dibanding jemaah yang banyak. Masih utama yang sedikit jemaahnya dengan alasan atau ketentuan bagaimana? Au qaunil qalili bi masjidin, atau keadaan masjidnya itu diyakini
tanahnya yang dipakai masjid, yang didirikan masjid itu jelas-jelas halal. Punya seseorang yang jelas mewakafkan, keluarganya pun istilahnya mengetahui ridho semuanya, maka jelas-jelas awalnya tanah itu hasil membeli dari seseorang misalnya, itu jelas pokoknya hillu ardihi, tanah yang didirikan masjid itu halal, yakin, tidak cuma sekedar perkiraan tapi jelas yakin halalnya. Atau misalnya mali banihi, atau harta benda atau uangnya, duitnya yang diberikan material untuk membangun masjid, semuanya halal. Misalnya kan kalau tidak halal, kalau nggak halal ada saja ya, seperti hasil judi misalnya, hasil judi sekarang sedang merebaknya judi online katanya, bahkan di provinsi Jawa Barat paling tertinggi nilainya, angkanya nominalnya itu naudzubillah gitu. Ada orang yang judi akhirnya dapat uang, terus dari sebagian uang hasil judi itu diberikan kepada material untuk masjid ataupun tanahnya misalnya. Kebetulan orang itu hasil judi, dapat judi, memang uangnya apakah yang dipakai ke masjid itu uang judi ataupun yang lain gitu. Tapi kan tidak diyakini bahwa halalnya itu gitu. Nah, itu kalau didirikan berjamaah, yang jelas-jelas halal tanahnya, yang jelas-jelas halal uangnya, yang diberikan material untuk membangun masjid, walaupun sedikit jamaahnya, maka itu lebih utama, afdol, daripada masjid banyak jamaahnya tapi kehalalan tanahnya atau kehalalan uang yang dibangun, yang diberikan material untuk masjid, itu diragukan. Apalagi kalau memang jelas-jelas bahwa uangnya itu hasil judi atau yang haram. Maka yang pelakunya atau yang istilahnya memberikan atau sedekahnya itu katanya jariyah, ternyata tidak terjadi jariyah, artinya tidak mengalir walaupun disumbangkan ke masjid, karena harta yang dikeluarkannya itu haram. La yaqbalullaha, Allah tidak akan menerima sedekatan min ghululin, tidak akan menerima sedekah yang gulul, yang haram maksudnya. Itu au ta'atul li masjidin qaribin au baidin minha ayil jamaah. Yang selanjutnya jamaahnya sedikit tapi utama daripada jamaahnya yang banyak, karena suwungnya masjid, sepinya masjid, masjid yang dekat atau yang jauh. Suwung dari jemaah, tidak ada yang berjamaah, bi ghaibati anhu. Kalau si ustadz itu tidak hadir ke masjid itu, wah jamaahnya pun nggak ada. Itu. Jadi karena orang itu mungkin atau jelas-jelas likaunihi imamau, karena memang orang tersebut atau ustadz itu jadi imamnya jemaah di masjid itu. Kalau si ustadz itu tidak hadir, tidak datang ke musola itu atau ke masjid itu, maka bakal suwung masjidnya, nggak ada yang berjamaah. Ditanya-tanya kenapa nggak berjamaah, nggak ada imamnya, cina gitu. Wah, itu artinya ta'atul masjidin minha bi ghaibati anhu likauni imamahu. Maka oleh karena itu si ustadz itu, si orang tersebut, maka walaupun
di musola ataupun masjid cuman sedikit jamaahnya, afdolu lebih utama ketimbang yang banyak jamaahnya. Kenapa? Karena sangat diperlukan di masjid itu. Nanti kalau yang satu jamaahnya banyak di masjid yang lain, sedangkan masjid yang satu, musola yang satu sampai ta'atul, sampai subuh, sampai tidak didirikan, sampai tidak ada yang melaksanakan sholat, kasihan. Sedangkan masjid itu adalah mawuqifal sholat, sesuatu yang atau tempat yang didirikan, diwakafkan untuk sholat, yaitu masjid. Maka kasihan juga nih sama yang mewakafkannya. Maka oleh karena itu dalam hal ini harus dilaksanakan berjamaah setiap waktu. Jadi kalau kita bicara tentang keutamaan yang sedikit ataupun yang banyak jamaahnya, dalam hal ini kalau memang si ustadz itu orang tersebut membawa jamaah atau bisa menghadirkan jamaah atau banyak yang diikuti oleh jamaah, maka di sana lebih utama. Au yaturun nasu bi udurihi faqalilul jami bidzalika afdalu min katsiri bi ghairihi. Maka lamun itu orang datang, maka jamaah juga pasti datang. Orangnya tidak datang, jamaahnya pun jadi kosong. Udah. Jadi menjaga supaya tetap masalah jemaah, masjid didirikan sholat setiap waktu, orang tersebut utama di masjid itu walaupun sedikit. Itu di antaranya. Bal bahasa balik tengah bahas sopo baduhum saware ulama fuqaha. Bal bahasa balik tengah bahas sopo baduhum sebagian ulama analin piroda satu nengijen bil mutaatili kalawan masjid kang suwung, bil mutaatili kalawan masjid kang suwung ani sholati saking sholat bihi ing dalam masjid, bihi ing dalam masjid, bi ghaibatihi kalawan goibe wong, iku afdalu lewi utama, iku afdalu lewi utama. Wal aujahu lan utawi kaul kang lewi unggul, iku khilafu sulayane basu ba'dihim. Wal aujahu lan utawi kaul kang lewi unggul, iku khilafu sulayane basu ba'dihim. Selanjutnya sudah menceritakan keberadaan tentang tadi masjid yang ta'atul, yang suwung atau hilu ardihi atau malibani. Nah, ada yang menyikapi, ada yang menanggapi sebagian ulama bahwa memang infirad bil muta'atil an sholat bi ghaibati afdalu. Ada yang berpendapat jangankan berjamaah, makmumnya sedikit. Anal infirad bil muta'atil an sholat bihi ghaibati afdal. Bahkan sebagian ulama ada yang pendapat mereka mengatakan bahwa sholat di masjid muta'atil kalau tidak didirikan orang tersebut sholat di masjid itu, maka tidak ada yang sholat, maka sholatnya walaupun sendiri tetap hukumnya lebih utama. Oh begitu. Jadi berarti sholat munfarid, sholat menyendiri tetap termasuk afdol di satu tempat musola ataupun masjid, yang mana kalau tidak didirikan, kalau tidak sholat di sana, jelas-jelas tidak ada yang melakukan sholat, maka afdol itu
gitu, tapi ba'duhum dari sebagian ulama gitu. Dari sebagian, bukan mayoritas ya, dari sebagian gitu. Jadi nantinya kalau kita melakukan seperti itu punya dasar gitu, bahwa bahasa ba'duhum gitu, annal infirada bil muta'addil anis sholati fi ghaibati afdal. Tapi bagaimana menurut kebanyakan mayoritas aksarul ulama? Wal aujahu khilafuhu, wajah, kaul wajah itu adalah kaul mayoritas kebanyakan pendapat-pendapat di kalangan satu mazhab. Misalnya kita mazhab Imam Syafi'i. Jadi ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i banyak yang mengatakan mayoritas khilafuhu sulayane ba'dihim. Jadi kebalikan dari pendapat ba'dihim. Kalau pendapat ba'dihim, walaupun sholat menyendiri daripada tidak ada yang sholat di masjid itu maka afdal, tapi menurut kaul aujah yang paling utama yang diikuti mayoritas ulama Syafi'iyah khilafuhu sulayakna, kebalikan daripada kaul ba'subadim. Artinya lebih utama sholat berjamaah di satu masjid, satu musola yang banyak jemaahnya, atau melaksanakan sholat dengan berjamaah, apalagi yang banyak jamaahnya, itu yang dipakai oleh kita. Wal aujah khilafuhu, begitu. Walau kana lan lamun ana sapa Imamul Qalili, imam kang setitik. Walau kana lan sanajan ana apa Imamul Qalili, imam kang setitik, iku aula leuwih utama bil imamati kalawan dadi imam. Iku aula lebih utama bil imamati kalawan dadi imam, linawi ilmin, karena saupamane ilmu, linawi ilmin karena arah-arah ilmu, karena mangka ono opal huduru hadir berjamaah indahu ing dalam sandinge Imamul Qalil, iku aula leuwih utama, iku aula leuwih utama. Selanjutnya, bagaimana ya kalau ada dua musola atau dua masjid, yang satu imamnya biasa-biasa, sedangkan yang satu lagi imamnya luar biasa. Yang dimaksud dengan luar biasa itu imamnya aura'u, lebih apik, akhlaknya baik, ditinjau dari segi makan, minum, berpakaian apik, teliti, ya bisa dikatakan tasawuf lah gitu, tasawuf. Maka masalah tasawuf ini dinilai dari segi kelas untuk imam. Jadi ada kelas-kelasnya gitu. Untuk orang yang dijadikan imam itu, walaupun ustadznya banyak, itu sebetulnya harus ada pilihan-pilihan, termasuk aura'u yang lebih apik gitu. Ya kalau bicara tentang madhab, dalam akhlak atau dalam akhlak ya, atau tasawuf, berarti kita ikut Imam Junaidi Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi itu adalah manhaj kita, madhab kita dalam tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak gitu. Karena ada 3 pilar sebetulnya, 3 pilar yang harus kita perhatikan di zaman sekarang ini tentang madhab. Yang satu tentang ilmu syara atau ilmu fikih, kita bermadhab satu dari di antara yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena mereka adalah ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang benar-benar dekat dengan tabi'in dan seterusnya kepada
sahabat bahkan khulafaur rasyidin. Karena apalagi yang pertama Imam Hanafi kan menurut dalam manqobah atau manakib atau biografinya bahwa Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150, berarti usianya 70 tahun. Itu mengikuti madhab Sayyidina Ali. Imam Maliki lahir tahun 93, jadi disusul dengan Imam Maliki. Nanti wafatnya 179, berarti usia 86 tahun ya. Kalau 179 dikurangi 93 berarti 86 tahun. Dan Imam Maliki mengikuti madhabnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga Imam Syafi'i, yaitu lahir di tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204, berarti 54 tahun. Subhanallah, Imam Syafi'i. Kelebihannya Imam Syafi'i walaupun usia cuma 54 tahun, tapi karangannya, kitabnya, subhanallah, begitu banyak. Dan kesolehannya, ketasawufannya, kalau kita baca dalam satu biografinya juga, khusus Syafi'i kan pada waktu bulan suci Ramadan sampai menghatamkan 60 kali pada bulan suci Ramadan. Berarti siang 1 kali, malam 1 kali. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ikut manhajnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan yang keempat Imam Hambali. Imam Hambali lahir paling akhir di kalangan madhab yang 4 tahun 160 berapa? 64 ya. Tahun 164 lahir dan wafatnya 248. Berarti usianya di 84 tahun. Kalau tidak salah ya pasti benar. Dan itu juga Imam Hambali ikut madhab atau manhajnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, jadi kita lanjutkan lagi bahwa imam yang satu biasa-biasa, yang satu luar biasa di masjidnya. Di masjidnya itu dikatakan luar biasa, aurau lebih apik, aqra'u lebih bagus bacaan Fatihahnya. Karena Fatihah dari sebagian rukun sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sempurnanya sholat yang tidak membaca Fatihah kitab. Sedangkan orang tersebut benar bacanya. Maksudnya aqra'u lebih bagus bacaannya tinjauan dari segi ilmu tajwidnya, segi makharijul hurufnya, segi sifatul hurufnya, bahkan ditunjang lagi dengan suaranya yang hebat, yang baik, yang enak didengar, apalagi dengan nada atau iramanya gitu. Sebab Al-Quran itu sebetulnya ada dari LPTQ, dari pusat sampai daerah, ada yang mengurus, tidak boleh sembarangan lagunya gitu. Kalau Fatihah biasa dalam sholat ya ada yang ikut Imam Sudais, ada yang ikut lokal-lokalan ya, ada yang penting enak didengarnya, benar. Nah itu kalau benar maka bagus imamnya. Terus selain daripada itu aqdamu fil Islam, lebih dulu dari masuk Islamnya. Kalau zaman Rasul kan ada yang lebih hadir lebih awal hijrahnya ke Madinah itu. Kalau kita kan tidak kaitan dengan hijrah ke Madinah, mestinya kaitan dengan awal Islamnya, paling-paling bisa juga dikaitkan dengan usianya sudah lebih tua lah gitu. Nah, kalau terjadi permasalahan seperti itu, maka akhirnya kita harus mengambil tindakan dan kita harus mengambil keputusan bagaimana caranya, kepada siapa yang harus kita ikuti imam tersebut. Maka laukana imamul qalil aula bil imami linawi ilmin kana
udhuru indahu aula, maka kita harus ngambil keputusan segera bahwa yang kita ikuti adalah imam yang lebih berilmu, lebih apik, lebih bagus bacaannya. Itulah diantaranya berkaitan dengan berjamaah, tapi status atau membahas tentang keutamaan, tidak membahas masalah hukum berjamaah. Ada yang mengatakan sunnah hayat, sunnah muakkadah ataupun fardu kifayah, itu masalah hukum. Tapi di sini bukan membahas itu, yaitu tentang fadilah dan keutamaannya. Berarti itu saja yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita berlanjut selanjutnya, khususnya kepada para santriwan santriwati yang sedang belajar membaca kitab kuning, khususnya Fathul Mu'in. Mari kita selalu buka, selalu bersambung ya di video Abah Baru Pijama. Insya Allah walaupun sedikit demi sedikit akan berlanjut atau istilahnya akan disambung lagi gitu. Mudah-mudahan kalau memang yang benar itu mungkin dari keterangannya, kalau ada kesalahan itu mah karena kebodohan Abah Baru, tapi ya mohon dikoreksi, maka mohon diisi di kolom komentar gitu, atau apa sajalah kalau ada kekurangan atau ada kesalahan. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.